Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anasari dengan NIM 501240012 akan mempresentasikan isu-isu yang terkait di Indonesia. Salah satunya adalah isu-isu tentang pengimporan beras yang semakin meningkat. Nah, di sini ada beberapa aspek, yaitu pada kebutuhan stabilitas masukan, yaitu pada Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar dalam produksi beras. Namun produksi beras seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti cuaca, hama, dan penyakit tanaman. Nah, perubahan iklim tersebut yang menyebabkan cuaca ekstrim seperti banjir dan kekeringan dapat mengganggu hasil panen. Ketidakpastian ini membuat pemerintah merasa perlu untuk mengimpor beras guna memastikan pasokan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian permintaan beras di Indonesia terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi yang terjadi di Indonesia dan perubahan pola konsumsi. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan kebutuhan yang sangat banyak terhadap beras sebagai makanan pokok menjadi sangat penting. Dalam situasi ini, di mana produksi lokal tidak dapat memenuhi permintaan, maka pemerintah melakukan impor beras untuk dijadikan solusi. Namun, pengimporan beras ini dapat memberikan dampak pada petani lokal. Salah satu dampak negatif yaitu adalah persaingan harga yang tidak adil bagi petani lokal. Beras impor seringkali dijual murah dan lebih rendah dibandingkan beras lokal yang dihasilkan oleh petani sendiri. Hal ini tentunya membuat petani lokal kesulitan untuk menuju hasil panen mereka, sehingga harga yang layak untuk dijual itu akan kalah saing dengan penjualan beras yang impor. Tentunya hal ini mengancam keberlangsungan usaha mereka, para petani, untuk lebih maju lagi. Nah, ketergantungan pada impor dapat mengurangi insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Jika harga beras lokal tidak kompetitif, banyak petani mungkin memilih untuk tidak menanam padi atau beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Nah, ini tentunya dapat menyebabkan penurunan jumlah petani dan berdampak negatif pada ketahanan pangan seperti beras. Nah, tentunya petani akan lebih sedikit lagi dalam menghasilkan beras karena mereka lebih memilih usaha yang lebih menguntungkan. Kemudian pada proses impor beras di Indonesia melibatkan berbagai kementerian, yaitu lembaga seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Prosedur perizinan yang rumit seringkali memperlambat proses impor sehingga sulit untuk segera merespons kebutuhan mendesak di pasar. Kemudian pemerintah juga mengatur kuota di setiap tahunnya untuk mengimpor beras. Meskipun bertujuan untuk melindungi petani lokal, sistem kuota ini terkadang menyebabkan kekurangan pasokan di pasar ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba. Nah, persepsi masyarakat sendiri mempunyai kekhawatiran, seringkali memiliki kekhawatiran tentang kualitas beras impor dibandingkan dengan beras lokal. Nah, secara tidak langsung tentunya di dalam negeri ini para masyarakat tidak tahu bahwasanya di luar negeri itu menggunakan pestisida atau bahan kimia, atau beras tersebut aman, atau dalam prosesnya itu melakukan kecurangan atau tidak, itu tentunya masyarakat di Indonesia tidak tahu secara langsung. Sedangkan apabila di lokal tentunya masyarakat lebih tahu dan lebih percaya. Nah, stigma negatif terhadap kebijakan impor beras, di mana banyak orang yang merasa bahwa ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam meningkatkan produksi lokal. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan publik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pangan pemerintah.
Ya, isu impor beras di Indonesia merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan politik. Untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan petani lokal diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Ini termasuk pengembangan sektor pertanian domestik melalui inovasi teknologi, peningkatan infrastruktur serta reformasi regulasi yang mendukung para petani. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor sambil memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Nah, isu impor beras di Indonesia dapat dianalisis melalui berbagai teori ekonomi. Nah, termasuk teori permintaan, penawaran, teori harga, serta teori rasionalitas dan pengambilan keputusan kebijakan. Nah, di sini ada salah satu teori, yaitu teori permintaan dan penawaran, yaitu keseimbangan pasar. Teori permintaan dan penawaran menjelaskan bahwa harga suatu barang ditentukan oleh interaksi antara jumlah barang yang tersedia atau penawaran dan jumlah barang yang diinginkan oleh konsumen atau permintaan. Dalam konteks beras, jika produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi, maka pemerintah harus melakukan impor untuk menjaga keseimbangan pasar. Nah, dampak harga: ketika harga beras dalam negeri meningkat, konsumen akan mencari alternatif lain atau mengurangi konsumsi. Jika beras lokal lebih tinggi dibandingkan dengan harga beras impor, maka akan terjadi peningkatan permintaan terhadap beras impor. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa harga beras dalam negeri itu memiliki pengaruh positif terhadap impor beras. Semakin tinggi harga beras domestik, maka semakin besar juga kemungkinan untuk meningkatkan impor. Kemudian ada perbandingan harga. Teori harga menyatakan bahwa konsumen akan memilih barang yang memberikan nilai terbaik bagi mereka. Dalam hal ini, jika harga beras impor lebih rendah dibandingkan dengan harga beras lokal, maka konsumen dan pemerintah cenderung memiliki untuk mengimpor. Penelitian menunjukkan bahwa ketika harga beras internasional lebih murah daripada harga domestik, pemerintah lebih cenderung untuk melakukan impor guna memenuhi kebutuhan pangan nasional. Kemudian ada pengaruh nilai tukar. Nilai tukar juga memainkan peran penting dalam menentukan biaya impor. Teori ekonomi menunjukkan bahwa penguatan mata uang domestik atau rupiah terhadap mata uang asing, misalnya dolar Amerika Serikat, dapat menurunkan biaya impor sehingga meningkatkan volume impor beras. Nah, juga sebaliknya. Kemudian ada teori rasionalitas dalam pengambilan keputusan kebijakan. Keputusan impor beras ini menyatakan bahwa keputusan dibuat berdasarkan analisis biaya manfaat yang rasional. Dalam konteks kebijakan impor beras, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketersediaan pasokan domestik, fluktuasi harga, dan dampak terhadap kesejahteraan petani lokal. Ketika produksi domestik tidak mencukupi dan ada risiko inflasi akibat kelangkaan pangan, pemerintah mungkin memutuskan untuk mengimpor meskipun ada konsekuensi negatif bagi petani. Kemudian ada dampak sosial dan ekonomi. Nah, keputusan untuk mengimpor juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan ekonomi jangka panjang. Meskipun kebijakan ini dapat membantu menstabilkan harga dan memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek, ketergantungan pada impor dapat memperlemah ketahanan pangan nasional dan merugikan petani lokal dalam jangka panjang. Nah, oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak akan pangan dengan pengembangan sektor pertanian domestik. Kemudian ada teori Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk vs produk panganan. Teori Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan meningkat secara eksponensial, sementara produksi pangan hanya meningkat secara aritmetika. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan populasi yang cepat menyebabkan peningkatan permintaan akan beras melebihi kemampuan produksi domestik. Ini menjelaskan mengapa pemerintah seringkali terpaksa melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, jadi isu impor beras di Indonesia dapat dipahami melalui berbagai teori ekonomis yang saling terkait. Teori permintaan dan penawaran menjelaskan dinamika pasar beras. Teori harga menunjukkan bagaimana perbandingan harga mempengaruhi keputusan konsumsi. Teori rasionalitas menggambarkan proses pengambilan keputusan kebijakan. Dan teori Malthus memberikan perspektif tentang tantangan pertumbuhan pendudukan terhadap
produksi pangan. Dengan memenuhi isu-isu ini dalam kerangka teori ekonomi, diharapkan kebijakan terkait impor beras dapat dirumuskan dengan lebih efektif untuk mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus kesejahteraan petani lokal. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.